Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Edi Usmanto di Beranda Pesantren Bangka Pos hari ini dengan Yamaha Berbagi. Dan saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Tajul Waqor. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, sekaligus nanti akan ditutup dengan bagi-bagi sembako dari Yamaha Berbagi. Yuk, ikutin saya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Baik, sehat selalu Pak Ustadz ya. Alhamdulillah. Mohon izin Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz dengan Pak Ustadz Ahmad Bastari. Ahmad Bastari. Baik pemirsa Bangka Pos, saya sudah bersama dengan pimpinan Pondok Pesantren Tajul Waqor, Pak Ahmad Bastari. Pak, hari ini kita Bangka Pos dan Yamaha hari ini mau ngobrol-ngobrol sedikit. Nanti juga ada bagi-bagi sembako juga untuk Tajul Waqor. Tapi sebelum itu kita ngobrol dulu. Tajul Waqor sudah berapa lama Pak Ustadz? Tajul Waqor itu ini sudah masuki tahun kedua. Tahun kedua. Berarti di 2020 ya? 2020. Agustus kita mulai. Nah, alhamdulillah tahun kedua ini kita ada 19 santri aktif. Memang kita nggak bisa menerima santri banyak-banyak karena fasilitas kita yang kurang ya. Tempat tidurnya tidak bisa mencakup untuk lebih dari 30 orang ya. Ini untuk santriwati atau santri saja atau ini khusus putri? Khusus putri yang di sini? Enggak, kita cuma di sini. Memang khusus putri? Khusus putri aja. Oh, itu dia pemirsa. Pemirsa Bangka Pos, jadi memang ini khusus. Jadi pesantren tahfiz putri. Oh, jadi pesantren tahfiz putri memang. Mungkin satu-satunya mungkin di Bangka Belitung saat ini yang memang khusus tahfiz putri. Oh. Berapa jumlah santriwati kita? 19. 19. Dan itu Pangkal Pinang saja atau? Alhamdulillah santri kita dari berbagai macam daerah. Paling banyak memang Pangkal Pinang. Ada yang dari Bangka Barat, dari Bangka Barat ada yang dari Mentok dan dari Paritiga Jebus, dari Bangka Tengah dan sekitaran Pangkal Pinang. Baik. Dan semuanya mondok? Semuanya wajib mondok. Wajib mondok. Wajib mondok. Nah, ini dia. Kenapa kita wajibkan mondok? Karena kalau dia dibebaskan pulang pergi, kita repot ketika mengatur disiplin mereka. Ya, istilahnya ketika mereka belajar di luar atau tinggal di luar, balik ke sini banyak terkontaminasi cara pikir mereka, disiplin mereka, terutama disiplin. Kan disiplin di pesantren sama di rumah beda. Betul. Dia harus bangun jam sekian, jam sekian harus kegiatan ini, harus kebersihan. Nah, itu tidak didapatkan di rumah. Nah, di sini kita latih semuanya. Dan ini benar-benar kalau di sini, kalau mereka ada di sini, semuanya lebih enak. Kedisiplinannya juga bisa lebih terkontrol dengan baik. Dengan baik. Boleh. Pak Ustadz, boleh kita muter-muter, kita lihat aktivitas di dalam? Boleh. Boleh kita lihat yuk, kita lihat ke dalam yuk. Atau membaca Al-Quran. Kalau 1 bulan kita puasa, berapa hari kita 1 bulan puasa? 30, ada yang 40 hari. Baik, Ustadz, ini lagi rame, ini ada aktivitas apa? Oh iya, ini kegiatan namanya kami singkat Pestatu atau Pesantren Tahfiz Al-Quran Ramadan. Nah, di kegiatan ini yang ke-6 kalinya kami adakan setiap bulan Ramadan. Tapi 2 tahun yang lalu kita off karena COVID ya, pandemi COVID, dan alhamdulillah tahun ini bisa dilaksanakan lagi. Oh, gitu. Pesertanya terdiri dari yang pertama santri. Jadi kita ada 2 lembaga. Jadi lembaga payungnya namanya Yayasan Rumah Al-Quran Bangka Belitung. Yang pertama namanya Rumah Al-Quran Tajul Waqor. Itu yang sejenis TPA. Jadi belajarnya itu sore jam 4 sampai setengah 6. Kemudian yang kedua yang pesantren tahfiznya di sini. Namanya sama, Pesantren Tahfiz Tajul Waqor. Tajul Waqor. Kalau yang Rumah Quran tadi itu umum. Jadi ada mulai dari anak-anak, laki-laki, perempuan, dan ibu-ibu serta bapak-bapak. Itu mereka tidak nginep. Nah, kalau yang di sini mereka wajib nginep. Yang putri tadi yang wajib nginep. Nah, kegiatan ini adalah kegiatan semuanya. Jadi yang anak-anak semua. Kalau ibu-ibu kita nggak ngadain. Jadi kita ambil 4 hari dalam 1 bulan itu. Jadi kita selama bulan Ramadan kita nggak ada kegiatan belajar kecuali di sini, kecuali 4 hari. Jadi
pestaku itulah kegiatan mereka selama Ramadan. Sisanya mereka di rumah. lembaran-lembaran yang Karena kan kita belajar sore, otomatis kita nggak bisa full belajar sore karena Ramadan kan. Jadi kita press ya, jadikan satu kegiatan namanya pesantren tahfiz Quran, atau kalau bahasa umumnya sanlat lah gitu, sanlat Ramadan. Kayak pesantren kilat gitu ya. Betul sekali, itu dia. pesantren kilat. Pesantren kilat. Kilat Ramadan di bawah Yayasan Rumah Al-Quran. Tapi aktivitasnya apa saja, Pak? Nah, aktivitasnya mereka pertama datang itu ada sholat duha Sholat duha, masing-masing. Kemudian yang kedua kegiatan bersama kelompok. Nah, kegiatan bersama kelompok ini kan mereka terdiri dari berbagai macam level. Ada yang baru mulai belajar alif bataknya, ada yang sudah mulai nyusun kalimat, perbaikan bacaan sampai hafalan. Jadi tergantung mereka kemampuan dia. Nah, mereka kan aslinya sudah santri kami ya di Rumah Al-Quran. Dia nyambung di sini, istilahnya melanjutkan kegiatan itu. Kecuali yang dari umum, ada peserta umum, peserta yang selain santri, mereka itu dites. Kalau yang umum itu dites. umum dites kemampuan. Kalau misalkan dia kemampuan dia masih terbata-bata, jadi masuknya kelas perbaikan. Kalau dia sudah lancar bacanya, masuknya kelas hafalan. Ini ada sekitar 6 orang kalau nggak salah yang dari luar. Itu cara yang mudah. Ada sekitar 6 orang dari luar. 1 bulan Dan memang target kalau yang bisa khusus hatam 2 kali, tahfiz berarti tinggal santriwatinya tadi sehari sudah berapa banyak nih ada yang paling tinggi menghafal? 2 juz. Yang Berarti 1 kali paling sholat banyak 4 itu lembar. namanya Argia. Halaman. Itu Dia udah sudah berapa juz? 13 juz. Wah, Dalam 13 juz itu. padahal ini anak bukan ngapal dari awal sudah mulai ngapal. Dia belajar perbaikan bacaan dulu, di mentoring dulu bacaan. Artinya dia sebenarnya bukan yang memang sudah dari awal masuk ke sini sudah siap. punya belum. Justru di sini dia memang di nol sini sebenarnya, dia- masih di bisa sini dibilang dia nol. boleh dikatakan nol dan dia belum ngapal. Wah, Sekarang sudah 13 juz. SAW bersabda, Memang anaknya luar biasa. memang cepat dia Dia menangkapnya. memang Ya. cepat menghafal. Nah, tapi berarti kan kalau anak cepat menangkap itu kan berarti juga ada kaitannya dengan tenaga pengajar yang juga bagus, ya kan? Nah, kalau di sini tenaga pengajarnya seperti apa? Tenaga pengajar itu kalau saya ngajarnya bukan ngajar Quran, saya ngajarnya bahasa Arab. Dan ya sekaligus membimbing mereka. Kalau yang ngajar langsung hafalan itu istri, Ustazah Lia Syafitri. Beliau yang ngajar kelas hafalan. Kalau kelas perbaikan bacaan ada namanya Ustazah Sofi Erisa. Mereka berdua ini. Kita cuma 3 tenaga pengajar. Saya sendiri sama Ustazah Lia, istri saya, dan Ustazah Sofi. Ya kita SDM-nya terbatas. Dengan 3 SDM saja sudah bisa mengelola ini semua. Dibantu 1 orang kepala rumah tangga. 4 lah. Kalau yang ngajar 3. Ya alhamdulillah. Luar biasa loh ini Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz? Memanajemennya itu kan susah Pak Ustaz. Manajemen kita menjaga anak kita aja, Iya. anak kita kandung itu luar biasa. Ini anak orang. Nah makanya saya harus Satu banyak kunci. belajar tuh Pak Ustaz. Kuncinya 1 aja. Banyak minta kepada Allah. Alhamdulillah. Kita kadang kalau ada masalah kita memperbaiki diri kita yang ini pasti kita lagi ada masalah. Jadi masalah itu muncul karena faktor kita. Jadi ibaratnya biasnya ke anak-anak gitu. Makanya kita istighfar, kita perbaiki kita. Jadi sarana introspeksi diri lah kalau mereka ada masalah. Ya kenapa kok anak pada nakal? Ya wajar, apalagi perempuan. Perempuan mainnya perasaan. Dia nggak suka sama temennya dendam atau dia diem. Kalau laki kan gampang, dia nggak senang pukul, udah selesai. Perempuan enggak, dia diam. Nah ini kan tentunya saya pribadi anak 3, laki semua. Dapat anak perempuan 20 lebih. Makanya Jadi harus benar-benar siap lebih siap. jadi luar biasa memang. Jadi perjuangan ya adalah kadang naik kadang turun ya. Kita merasa capek, tapi kita nikmati. Ya, maka kita selalu saya bilang
Ini kita urusannya dengan yang di atas. Ini Quran. Bagaimanapun mereka ngapal Quran. Betul, luar biasa lah. Sudah berapa tadi 14 atau? Maka Yang 13 juz. Bukan, yang santriwatrinya 19. Dari 19 santriwati itu, kemudian ada santri yang memang dari 0 di sini sudah menghafal 13 juz. Itu memang luar biasa sekali, Pak. Pak Ustadz, kira-kira goals, tujuan utama dari Tajul Waqor ini sendiri apa sih sebenarnya? Tujuan pertama kita mendirikan pesantren ini adalah ingin membumikan Al-Quran di Bangka Belitung. Artinya menjadikan Al-Quran itu di tengah-tengah masyarakat itu menyebar. Kita pengen setiap keluarga itu ada yang hafal Quran. Mudah-mudahan dari mereka ini nanti ketika pulang ke rumah selesai dari sini, mereka bisa menyebarkan Al-Quran di keluarga mereka, di masyarakat mereka, lebih bermanfaat lagi. Kalau yayasan kita mungkin boleh dianggap pertama kita mendirikan yayasan Al-Quran di luar lembaga yang ada ya. Alhamdulillah guru-guru kita itu sekarang mereka sudah menyebar, jadi pernah mereka ngajar di kami, kemudian keluar bikin lembaga lagi. Oh, Alhamdulillah. Jadi kita bilang mereka adalah mitra kita. Alhamdulillah ini rumah Al-Quran sekarang di Bangka Belitung luar biasa pesatnya perkembangannya. Nah kita salah satunya ya. dan tapi sampai saat ini masih membuka kelas atau sudah tutup, Ustaz? Kalau yang di sini di pesantren sebenarnya sudah tutup, tapi kami masih bisa menerima. Karena kan mulainya nanti bulan Juli Agustus gitu. Oh, kelas barunya di Juli Agustus. Sekarang udah ada 11 apa 12 atau yang sudah kita terima untuk tahun ajaran baru. Tapi tadi saya bilang kita tidak bisa nerima lebih dari 30 orang karena kemampuan kamarnya Tidak boleh lebih dari 30. karena kemampuan kamarnya tidak memungkinkan. Kamarnya kapasitas itu maksimal 30. 30. Bisa 40 tapi susun ikan asin. Janganlah, kasihan, Makanya nanti nggak kita konsentrasi cut dia. jadi 30 aja 15 bawah 15 atas. Oh, 30. Baik, pemirsa Bangka Pos, itu tadi obrolan kita bersama Ustaz, pimpinan Satu lagi pesantren. Ya, boleh Ustaz? saya tambahin. Boleh. Jadi kami merasakan betul berkahnya Al-Quran itu di sini. Ya, gedung yang di depan itu kami modal nol. Memang benar-benar dari nol. Modal nol. Kenapa? Itu semua sumbangan dari Boeing. Kami Dari murid. dari Boeing 7 Boeing Amerika. Oh iya. Yang korban Lion, Betul. jadi lewat mereka. Kami tidak pernah bermimpi, kita tidak pernah ngajukan proposal, tiba-tiba ditelepon, Ustadz siapin proposal, siapin kebutuhannya apa. Kami ada mau ngajukan ke Boeing untuk bangun gedung. Udah kita ajukan. Kita bilang kami perlu ini. Udah. Terima kunci. Nah, kalau dihitung-hitung nih biayanya luar biasa. Termasuk gedung ini juga alhamdulillah semua sumbangan masyarakat. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah dukungan masyarakat alhamdulillah. Ya. Oke. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi Ustaz, kita sudah ngobrol-ngobrol kita hari ini, dan seperti saya bilang tadi Ustaz, selain berkunjung ke sini Bangka Pos kemudian bekerja sama dengan Yamaha Berbagi itu akan berbagi ya, ada sedikit bantuan dari Yamaha. Nanti kita ngobrol dulu sama area marketingnya. Yuk. Bisa Bangka Pos kita ngobrol dengan perwakilan dari Yamaha-nya. Ya. Jadi kita akan berbincang-bincang dengan area kontrol marketing CV Sumberjadi main dealer Yamaha Bangka Belitung. Beliau adalah Bapak Oriansah atau Bang Oyi. Ah, ini dia nih. Bang Oyi. Assalamualaikum Bang Oyi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Oyi sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ah, ini tanda kesehatan. Bang Oyi, hari ini saya sudah menyampaikan bahwa memang hari ini Yamaha Berbagi akan memberikan sedikit bantuan ke pesantren Tajul Waqor ya. Nah, ini apa misinya nih Bang Oyi? Iya, jadi ini adalah sebagai salah satu bentuk kepedulian kami di bulan yang penuh berkah ini. Jadi Pak Ustadz, ini adalah titik pertama kita untuk ke pesantren, dan kami dari CP Sumberjadi selaku mendeler Yamaha Bangka Belitung akan memberikan bantuan sembako kepada pesantren kita. Insya Allah bantuan yang kami berikan ini akan menjadi berkah buat pesantren Tajul Waqor juga. Amin. Dan juga bagi Yamaha. Amin. Boleh ini kita simbolis penyerahan bantuannya, oke? Oh, Silakan iya, Bang boleh. Oyi sama ke Pak Ustadz. Boleh? Ya, sebentar. Kita ada spanduknya. Boleh. Maaf Pak Ustadz, kita di belakang spanduk. Baik. Bapak. Iya. Siap, ini biar saya bantu. Iya, oke. Ya.
Ini dia, boleh simbolis penyerahan ininya. Oh, satu ya. Ya, satu aja. Kasih ke Ustadz. Oke. Ini dia. Jadi pemirsa Bang Kapos, ini tadi yang saya sampaikan. Bang Kapos bersama Yamaha Berbagi menyerahkan bantuan ke pesantren Tajul Wakor. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, semoga berkah nih. Terima kasih Pak itu atas sembakonya, mudah-mudahan berkah dan Yamaha CV Sumber Jadi makin di depan. Alhamdulillah. Luar biasa. Pak Ustadz, mungkin ada yang disampaikan untuk pemirsa kita, juga tentunya untuk Yamaha. Ya, baik, di bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat ini, mari kita tingkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini berkahnya bukan hanya untuk muslim, tapi juga yang non muslim pun dapat berkahnya. Semuanya merasakan berkahnya. Bagaimana tidak seorang muslim selama puasa ini harus menjaga lidahnya, menjaga lisannya, menjaga perbuatannya. Dan itu efeknya bukan hanya kepada sesama muslim, juga kepada yang lain. Dia harus menjaga lisannya. Dan juga bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran, kepada para pemirsa di rumah yang sedang berpuasa, ayo kita tingkatkan lagi bacaan Quran kita, kedekatan kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua melalui Al-Quran yang kita baca. Mungkin ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mungkin Bang Oyi juga penutup. Bang Oyi, kira-kira apa yang pengen disampaikan ke Pak Ustadz? Mungkin dari Yamaha juga seperti apa? Iya, terima kasih. Jadi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pesantren Tajul Wakor, kemudian kepada Bang Kapos. Nah, jadi ini bantuan yang kita berikan insya Allah menjadi berkah kembali, amin. Buat kita semua. Dan juga berkah buat Bang Kapos tentunya, Tajul Wakor, dan semua yang menunaikan ibadah puasa hari ini. Oke. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi Pak Ustadz? Iya, kami dari pesantren Tajul Wakor atau pesantren Tahfiz Quran Tajul Wakor mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Yamaha yang telah memberikan sembakonya, bantuannya, juga kepada pihak Bang Kapos ya, yang telah studi untuk mampir ke sini di penghujung kota. Penghujung kota. Luar biasa kepada tim Bang Kapos ya, mudah-mudahan sukses semuanya. Amin, ya. amin. Ya, mudah-mudahan ini jadi amal jariah bagi tim semuanya. Baik, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Pak Ustadz, terima kasih Bang Oyi. Baik, saya closing. Baik, sekali lagi terima kasih buat pemirsa Bang Kapos. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah di sana, dan tentunya buat Tajul Wakor dan Yamaha Berbagi tentunya. Sekali lagi, Yamaha selalu terdepan. Ini dia. Saya Edi pamit undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa, dan jangan lupa tahan amarah, tahan emosi, tapi tetap fokus karena kita masih pandemi corona. Oke, semuanya saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.